Ya, perkenalkan nama saya Nathanael, NIM 218611131. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya. Judul dari penelitian saya itu efektivitas penggunaan sistem ujian online terhadap mahasiswa di UGI Toraja. Disusun oleh saya sendiri, Nathanael. Ya, bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Penggunaan teknologi informasi untuk setiap tes atau ujian, kegiatan yang terkait dikenal sebagai tes online. Universitas Kristen Indonesia Toraja memanfaatkan internet sebagai media untuk melaksanakan ujian. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: yang pertama, sejauh mana efektivitas penggunaan sistem ujian online terhadap mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Toraja. Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan sistem ujian online ini terhadap indeks prestasi mahasiswa. Yang ketiga, batasan masalah. Di sini penulis akan membatasi batasan masalah sebagai berikut. Penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja kelas D4. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja kelas D4. Yang keempat, manfaat penelitian. Peneliti mengharapkan yang pertama mengetahui kesulitan mahasiswa dalam mengerjakan soal ujian secara online. Yang kedua, dapat melihat perbandingan nilai mahasiswa saat melakukan ujian online dan offline. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor kesulitan mahasiswa saat mengakses ujian online. Bab 2, tinjauan pustaka. Peneliti terdahulu yang berhubungan dengan proposal penelitian ini antara lain: yang pertama, penelitian Roliska Rendi. Yang kedua, penelitian Satria David dan Lidiawati. Penelitian terkait yang ketiga dari peneliti Kusnia Nurul Lailatun dan Lukman Hakim. Yang kedua, landasan teori. Yang pertama, efektivitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil. Landasan teori yang kedua yaitu sistem. Definisi sistem menurut etimologi sesuai dengan buku Webster's New Collegiate Dictionary. Kata sistem itu sendiri terdiri dari kata shin dan kata histana yang berasal dari bahasa Grek Yunani yang berarti to place together atau menempatkan bersama. Yang ketiga, kerangka pikir. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian akan dilakukan di Toraja Utara, tepatnya di Universitas Kristen Indonesia Toraja. Yang kedua, bahan dan alat yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan seperti laptop, akses untuk internet, aplikasi pendukung berupa browser, contohnya Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain-lain. Yang ketiga, metodologi penelitian. Penulis memulainya dengan mengumpulkan data maupun bahan yang diperlukan dengan melihat langsung fakta di lapangan sebenarnya yang berhubungan dengan penulisan. Poin yang keempat, teknik pengumpulan data. Sesuai dengan tujuan penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini,
maka jenis instrumen yang relevan untuk digunakan adalah wawancara. Kelima, jadwal penelitian. Penelitian ini dilakukan setiap mahasiswa telah melakukan ujian online dengan memperhatikan jadwal ujian mahasiswa kelas D4. Yang keenam, flowchart penelitian. Penjelasan flowchart penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, studi lapangan. Studi lapangan merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan. Yang kedua, perumusan masalah. Masalah adalah suatu kesulitan yang dirasakan konkret dan memerlukan solusi. Tujuannya agar nantinya akan digunakan sebagai dasar pengajuan teori dan hipotesis, pengumpulan data, pemilihan metode analisis, dan penarikan kesimpulan. Yang ketiga, pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview atau wawancara, kuesioner atau angket, observasi atau pengamatan. Studi literatur. Suatu cara yang digunakan untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Yang kelima, pengolahan data. Pengolahan data secara sederhana dapat diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Yang keenam, analisis. Penelitian mendeskripsikan teknik analisa data yang digunakan meliputi analisis data dengan statistika, deskripsi analisis data dengan statistika inferensial, dan uji persyaratan analisisnya. Dan selesai. Daftar referensinya sebagai berikut. Ya, demikian pemaparan dari hasil penelitian saya. Jika ada kata-kata atau penjelasan yang masih kurang tepat, saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.